Kayak mempres. Mel, kata-kata mutiranya apa? Apa ada tahu ulun? Selalu apa dek? Wes cok. Wes cok. Apa? Apa mas? Ya terserah. Request pian. Anu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada episode kali ini atau pada kesempatan kali ini aku dapat pekerjaan seperti gini, satu set bodi motor Aerox media ABS-nya ya, warnanya kuning. Untuk kondisinya ini belum pernah dicat tapi bekas stiker. Setelah kita buka ternyata ada beberapa bagian yang ya terdapat luka terlalu dalam, jadi kita sanding agak dalam sampai dengan menemukan media ABS-nya. Tapi tidak sampai halnya dengan melakukan proses dempul ya, karena masih bisa kita curi-curi untuk proses sanding. Yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tips bagaimana cara membuat warna pink yang lain daripada yang lain. Dari sekian banyak video yang sudah saya upload, rasanya ada 700 video ya, ada satu warna pink yang rasanya belum pernah saya angkat atau saya review. Untuk pink ini kan banyak ya macamnya, sudah saya bahas macam-macam di beberapa tahun yang lalu, mulai dari pink magenta, terus ditimpa dengan mutiara lembayung biru, mutiara lembayung violet, mutiara lembayung merah, dan ada satu warna mutiara lembayung yang belum pernah sempat saya bahas seingat saya, yaitu bagaimana jika dasar pink pastel seperti gini kita timpa dengan mutiara lembayung putih. Ini warna yang menurut saya warna yang elegan, soft, tapi belum pernah saya review. Seingat saya seperti itu. Untuk membuat warna pink pastelnya, ini sebenarnya acuannya dari pastelnya di tone premium, tapi sedikit agak saya gelapi ya. Caranya cukup mudah, seperti biasanya tinggal base-nya warna putih, kemudian kita tambahi dengan warna merah solid. Untuk jenis cat yang saya gunakan cat PU. Misalkan teman-teman mau pakai cat NC yo sama aja, tapi yo kalau bisa usahakan tetap sejenis, jangan beda jenis, karena ada juga yang cat PU sama NC bisa dicampur dalam waktu seketika diaplikasikan bisa, tapi kalau diamkan terlalu lama yo memang ngegel. Misalkan teman-teman di sini pakai cat NC putihnya yo, merahnya juga harus pakai NC juga. Kalau merah biasanya itu apa? Signal red, engine red, mungkin dari brand lain itu bisa. Tapi di sini saya coba pakai produknya AST, kebetulan ada sisa bahan, jadi tinggal warna putih saya campur dengan warna red divis red ya kalau nggak salah ini. Ternyata langsung jadi warna seperti gini. Untuk ini warna yang kita oplos ini hanya kita gunakan sebagai dasar. Di sini warnanya sedikit agak saya buat gelap, jadi saya dari pink pastelnya aerosol di tone premium itu sedikit saya buat gelap sedikit dengan menambahkan warna merah sedikit. Tujuannya apa? Karena ini nanti akan ketemu dengan warna lembayung mutiara putih, supaya ketika nanti ditimpa mutiara partikel lembayung putih di atasnya, biar catnya itu tidak terlalu cerah atau tidak terlalu kelihatan soft banget ya, masih ada kesan-kesan elegannya. Untuk aplikasi warna pink dasarnya ini seperti biasa, saya tanpa menggunakan epoksi. Jika teman-teman pengen meniru trik saya, pengen aplikasi tanpa epoksi, karena ini kebetulan medianya tidak ada yang saya olesi dempul, jadi dari media nol langsung sanding, karena itu tadi ya, bekas gurihnya masih bisa kita curi dengan sanding. Untuk aplikasi pertama tetap main satu dry coat, jadi tembakan kering di lapis pertama. Ini teknik untuk menghindari keriting pada bekas sambungan-sambungan cat, dan ini sering saya bahas. Jika masih ada kegagalan, berarti teman-teman mungkin salah paham tentang aplikasi dry coatnya atau aplikasi mode kering. Jadi aplikasi dibuat sawur pertama itu kering, kemudian kita kasih jeda di layer yang keduanya, baru kita timpa dengan mode yang agak basah. Dan kuncinya ada pada grid amplas yang kita aplikasikan pada proses sanding. Misalkan kita tadi mulai menghilangkan bekas gurihnya dari amplas, anggaplah 360, berarti kemudian kita balan di angka 400 pada area yang rusak, kemudian kita balan lagi di area 500 sampai 600. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bekas grid amplas yang kasar itu hilang ya, karena keriting itu terjadi
karena resapan thinner melalui celah-celah bekas amplasan kita yang terlalu kasar. Dan pada aplikasi pertama yang kita buat kering, ini teknik jika teman-teman pengen nggak pakai epoxy, jadi lebih irit, lebih cepat pekerjaannya, dan resiko absorbnya lebih kecil. Berikutnya, setelah selesai aplikasi warna dasarnya atau pink pastel yang tadi telah kita aplikasikan pada keseluruhan media, untuk habisnya kurang lebih 250 ml adukan itu sisa sedikit ya. Berikutnya kita siapkan warna mutiara lembayung putihnya, dan di sini trik supaya pinknya lebih elegan sedikit dari warna mutiara lembayung putih ini, kita tambahi dengan magenta sedikit aja. Kita tetesi beberapa tetes warna magenta untuk membuat warna supaya lebih timbul sedikit atau elegan sedikit. Jadi mutiara putih kita tambahi dengan magenta. Mungkin jika teman-teman pakai cat NC, pakai M Vivid Violet kalau nggak salah kalau dari brand yang NC ya, atau magenta kalau dari NC, biasanya kodenya seperti itu yo, seperti Candy Tone Pink tapi dia lebih pekat. Gampang banget, ini yang cat yang ready mix sudah ada kok. Ambil aja sarinya di atas, misalkan ternyata setelah diaduk terdapat partikel metaliknya ya, jadi ambil aja di atasnya. Kita teteskan pada warna mutiara putihnya. Untuk mixing rasio perbandingan thinner ya seperti biasa ketika kita aplikasi warna berpartikel seperti gini, biasanya perbandingannya berapa ya, 1:3 atau 4. Ini untuk membuat catnya supaya gampang ditata. Kalau misalkan pengen tebel ya berarti nyurinya di lapisan yang kita buat berulang-ulang. Untuk aplikasi warna berpartikel seperti gini, seperti beberapa video saya yang sudah bahas di video sebelumnya ya, setting spray-gunnya pattern tetap kita buat full. Kalau pengennya takut boros berarti yo tetap angin kita buat rendah atau serendah mungkin, supaya overspray-nya enggak terlalu banyak. Kenapa pattern dibuat full ya, tentunya partikelnya biar rapi dan jarak yang juga tetap konsisten pada media. Misalkan medianya ini naik turun yo, jaraknya juga lebih baik ngikuti naik turun dari kontur media ya, supaya partikelnya itu bisa rapi gitu loh. Kalau kita pattern kita ngecupkan terus jarak yang jauh dekat tentunya partikelnya nanti malah ngumpul-ngumpul, dan selain itu efek jerukannya akan terlalu over ketika partikelnya sudah ngumpul-ngumpul, karena ini cat mode trikut yo. Jadi partikelnya kita tembak sendiri. Setelah tembak partikel seperti gini tentunya langsung siap tembak clear coat, nggak boleh diamplas, nggak boleh diapakan, itu akan malah jadi bencana. Kalau pengen menyiapkan media yang benar-benar siap, dimulai dari tadi ketika kita aplikasi warna dasarnya atau warna pink pastelnya. Siapkan sampai benar-benar pinknya bagus, kemungkinan nanti tidak mengulang. Baru aplikasi cat mutiara ini yang perlu kehati-hatian supaya tidak ada ngulang. Sedikit ngulang untuk mode warna-warna model trikut seperti ini ya tentunya nanti akan jadi bencana, catnya belang, sederhana gitu. Untuk teman-teman pemula jangan lupa tetap disaring supaya tidak terdapat kotor. Kalau sedikit kotor sedikit, wah wis itu juga bencana. Untuk aplikasi warna ini mulai dari
aplikasi warna dasar tadi sampai dengan warna mutiara lembayungnya. Ini aku aplikasinya habis hujan ya, jadi ketolong banget dari debu yang nggak naik. Untuk suhu masih relatif aman, kelembapannya meskipun tinggi tapi nggak sampai dengan 90 ya. Jadi cukup enjoy banget, apalagi thinner yang kita pakai thinner yang PU Slow Dry, jadi partikelnya itu enak banget untuk ditata. Untuk jeda dari aplikasi warna dasar ke aplikasi warna mutiara, misalkan kita pakai cat PU yo, itu 1 jam itu sudah siap, atau partikelnya nggak mendem ya, atau partikelnya itu nggak tenggelam ke dalam catnya. Tapi kalau teman-teman pakai cat NC yo, saya sarankan jedanya kita buat agak panjang, mungkin ya 3 jam atau 2 jam ketika mau aplikasi warna mutiara lembayungnya. Supaya apa? Supaya ini catnya nggak kependem atau tidak nancep dalam sampai ke warna dasarnya. Yang biasanya sering terjadi kasus bagi teman-teman yang pemula adalah ketika habis nembak, misalkan warna dasarnya ini putih terus pengen ditembak dengan warna mutiara lembayung, entah itu biru, hijau atau lain-lainnya, kadang-kadang jedanya terlalu cepat sehingga warna lembayungnya itu tenggelam. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Berarti jedanya kurang terlalu panjang, atau cat yang di bawahnya ini tidak benar-benar kering, sehingga ketika mendapati partikel yang mengandung thinner, cat lembayungnya nyerap ke dalam, jadi efeknya itu malah nggak akan kelihatan. Oke, untuk aplikasi mutiara lembayungnya setelah selesai langsung kurang lebih 1 jam, karena ini catnya cat PU jadi cepet kerjanya, enak juga irit. Langsung kita aplikasi clear coat. Untuk clear coat aku pakai AXT MS210. Untuk mixing ratio perbandingan aku coba ikuti TDS, jadi 21 TDS 0,5 dari hardener. Yang masih bingung kemarin sempat WA ke saya, Mas sampean kok biasanya pakai persen-persen ini gimana? Itu sempat saya ajari cara ngitungnya, terus saya post di Instagram kemarin ya. Misalkan perbandingannya ada yang 0, mili, terus persen, hitung-hitungannya bagaimana. Tapi dulu rasanya saya sempat bahas. Untuk aplikasi untuk aplikasi clear coat-nya seperti biasanya mode one visit aplikasi, saya aplikasikan 2 layer ini kalau salah. Ya 2 layer karena nozzle-nya 1,2, jadi langsung dapat daging tanpa flash off. Jadi mixing ratio thinnernya ikuti TDS 0,5 atau setengah dari hardenernya. Untuk jedanya nggak pakai flash off, nggak ikuti TDS yo, supaya pekerjaannya langsung dapat bagus, karena flow time langsung nyatu jadi satu gitu. Kalau kita pakai jeda ya wis malah kelamaan satu, resiko untuk kotor yo lebih banyak, lebih besar. Terus untuk flow time-nya ya wis nanti malah akhirnya ketebalannya kita nggak kontrol, ya malah bencana biasanya dapat. Ketika aplikasi clear coat ini masih dalam kondisi rintik-rintik hujan ya, jadi yang saya pikirkan ini bukan tentang nanti clear coatnya ini campur air naik atau enggak, karena apa, kita sudah ada data tentang suhu, kelembapan, dan juga bahan yang kita pakai. Yang justru saya pikirkan ini adalah memindahkan media ini ke area tempat penyimpanan, karena enggak ada atap, jadi mindahnya ini harus hati-hati banget karena rintik-rintik hujan kecil-kecil masih terus berlangsung. Triknya bagaimana yo? Ketika habis nembak kita balik ketika kita mungkin main luar ruangan seperti gini ya. Tapi yang diuntungkan dari segi debu yang nggak naik ketika kita mendapati cuaca yang seperti gini. Asal kelembapan masih di bawah 90 dan suhu nggak sampai di bawah 24 derajat, untuk main seperti gini masih aman.
nggak ada masalah-masalah yang gampang kita jumpai. Asal kita banyak-banyak data aja, tentunya tetap gas terus. Tanggal 31 Maret jam 17.30 20.30 hasil seperti gini. Teng ting teng. Alhamdulillah semuanya selamat, nggak ada percikan air. Terus untuk clear coat, karena kita memang ikuti TDS ya, 17, berapa persen TDS nya 0,5. Jadi ya wis rada cepat aplikasinya harus karena encer lah ikut TDS. Nah ini yang tereng sedikit meler dek labang yuk logo Yamaha. Lah ini wes seperti gini. Oke, jadinya malam itu langsung kita pasangi, karena aku kalau puasa ini bukannya malam ya. Jadi malam itu habis berapa ini, sekitar jam 11 malam lah. Kita pasangi, kebetulan ownernya seorang cewek yang besok terpaksa harus masuk kuliah. Jadi untuk hasilnya seperti itu tadi, elegan, cukup elegan banget untuk warna pinknya. Silahkan teman-teman praktekkan saja. Mixing ratio campurannya ikuti aja yang ada pada video. Acuan dari warna pastel dasarnya tadi sampai dengan warna mutiara lembayung putihnya. Menurut saya ini pink yang warnanya itu soft, elegan. Kalau mungkin pakai lembayung ungu atau lembayung biru atau lembayung merah mungkin agak terlalu kekanakan ya. Ini lebih dewasa gitu. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Pink orang bakalan. Kita bawa korupsi kak beasiswa. Berarti mau ingin motor hasil korupsi beasiswa berarti. Ada aerok, jangan lari. Anjay, motor keping Jo, senggol dong.